warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Afrita, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Lampung sebagai mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 di UPT SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode belajar efektif. Pas banget nih karena sebentar lagi kita akan mengadakan PTS atau penilaian tengah semester. Jadi wajib untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi PTS. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, belajar efektif itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, belajar efektif adalah proses mendapatkan ilmu pengetahuan dengan menyesuaikan gaya belajar, kondisi sekitar, serta penggunaan waktu belajar. Sehingga materi yang dipelajari tidak sekedar dipahami aja nih, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari belajar dengan menyesuaikan gaya belajar ini seperti apa sih? Jadi teman-teman, ini juga harus disesuaikan. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua audio, dan yang ketiga kinestetik. Ketika teman-teman eee, bisa lebih mudah memahami materi pelajaran ketika guru menjelaskan, itu berarti teman-teman memiliki gaya belajar audio. Nah, yang kedua, apabila teman-teman memiliki, gaya belajar visual, teman-teman akan lebih mudah untuk memahami pelajaran dengan melihat video, melihat PowerPoint, ataupun melihat film. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Teman-teman akan lebih mudah memahami materi pelajaran apabila teman-teman mempraktikkan langsung materi pelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan belajar menyesuaikan kondisi sekitar. Nah, jadi ini juga beda-beda ya teman-teman. Ada yang nyaman belajar di kondisi yang hening, ada juga nyaman belajar di kondisi keramaian. Jadi ketika teman-teman belajar di kondisi yang memang teman-teman nyaman, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk belajar efektif, lebih memudahkan teman-teman untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar efektif nih. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Yang pertama ada faktor fisik, di mana ketika teman-teman merasa sakit, merasa pusing, itu akan mempengaruhi konsentrasi teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman belajar di kondisi yang sehat. Yang kedua ada psikis. Faktor psikis ini merupakan faktor keadaan mental. Jadi ketika teman-teman merasa sedih, teman-teman merasa bingung, teman-teman merasa galau, itu akan mempengaruhi juga nih, mempengaruhi konsentrasi belajar teman-teman. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi ini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman, motivasi atau dorongan ini juga mempengaruhi belajar efektif kita. Ketika tidak ada motivasi dalam diri kita, kita tidak akan bisa belajar. Kita akan sulit untuk belajar secara efektif. Yang selanjutnya ada kecerdasan. Oke teman-teman, di sini tidak menutup kemungkinan bahwa kecerdasan sangat amat mempengaruhi belajar efektif. Kecerdasan ini mempengaruhi pemahaman teman-teman dalam mempelajari suatu materi. Yang selanjutnya ada minat. Minat adalah kemauan. Jadi, ketika ada kemauan untuk belajar dalam diri teman-teman, pasti akan lebih mudah untuk melakukan belajar efektif ini. Yang selanjutnya ada faktor eksternal ya teman-teman. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Contohnya adalah buku atau media pembelajaran yang mendukung belajar efektif kita, ataupun seperti meja ataupun kursi yang mendukung suasana atau kondisi lingkungan untuk melakukan belajar efektif. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekitar. Ketika teman-teman nyaman untuk belajar di lingkungan yang hening, teman-teman harus banget nih men-setting up tempat belajar yang hening agar teman-teman dapat mudah memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya ada hal pendukung belajar efektif. Apa aja sih? Yang pertama, belajar mandiri.
Nah, belajar mandiri ini bukan belajar sendiri ya teman-teman, lebih menekankan pada konsep belajar yang didasari atas inisiatif yang ada dalam diri kita. Nah, jadi dengan adanya inisiatif ini, teman-teman bisa belajar dan setelah belajar, teman-teman bisa menerapkan kebiasaan belajar itu sehingga teman-teman bisa belajar dengan rutin nih. Nah, dengan rutin belajar itu, teman-teman bisa belajar dengan sendirinya tanpa harus disuruh orang tua, tanpa harus disuruh guru, dan juga tanpa harus belajar dadakan ketika hanya ada ujian aja ya. Yang kedua ada media belajar. Nah, ini termasuk hal pendukung belajar efektif juga. Karena media belajar adalah sebuah sarana yang dapat membantu kita dalam belajar. Contohnya buku, video informatif, artikel ilmiah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga nih, ada strategi atau cara belajar. Cara belajar yang efektif dapat mempermudah kita dalam memahami materi pelajaran. Nah, cara belajar yang efektif itu seperti apa ya? Yang pertama, teman-teman harus rutin nih belajarnya, jangan pas ada ulangan aja belajarnya. Yang kedua, kita bisa mereview atau mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada hari itu. Nah, selanjutnya kakak akan memberi strategi atau cara belajar yang efektif nih. Yang pertama ada siapkan buku materi pelajaran yang akan dipelajari. Setelah menyiapkan buku pelajaran, teman-teman pelajari buku materi atau sumber-sumber yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga, membaca materi pelajaran cukup 20-30 menit aja. Tapi teman-teman, 20-30 menit ini digunakan untuk berkonsentrasi dalam memahami materi yang dipelajari. Jadi memang benar-benar tidak ada gangguan dari luar ya teman-teman yang merusak konsentrasi belajar. Yang keempat, catat hal-hal penting dan diskusikan kepada guru. Ketika teman-teman belajar, pasti nanti ada nih hal-hal yang ditemukan seperti, wah kayaknya nggak tahu deh ini. Nanti aku catat aku tanyain ke guru pelajaran ini, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, kerjakan latihan-latihan soal dan catat temuan-temuan yang tidak kalian pahami. Jadi, teman-teman nggak hanya sampai belajar membaca aja nih, memahami bacaan aja, nggak sampai situ. Tapi teman-teman juga dapat mengukur kemampuan atau mengukur informasi yang telah teman-teman dapat dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Dan ketika menemukan soal yang tidak dimengerti, teman-teman bisa menanyakan soal tersebut kepada guru pelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman harus sering untuk mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaran baik dengan teman maupun guru. Jadi kita nggak cukup untuk belajar sendiri teman-teman. Kita juga harus menerima informasi dari orang lain. Apalagi orang lain itu adalah guru dan teman yang memang mengetahui atau memahami materi-materi pelajaran. Selanjutnya, apabila teman-teman nyaman nih dengan cara belajar diskusi dengan teman, kalian bisa coba untuk membuat kelompok belajar kecil, bisa 2-3 orang sehingga kalian bisa dapat berdiskusi terkait materi pelajaran. Oke, jadi materi hari ini cukup sekian. Kakak harap bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebentar lagi kita akan melakukan penilaian tengah semester ya. Jadi terima kasih telah menonton, terima kasih telah memahami, selamat belajar dan selamat melaksanakan PPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.